message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus dari kasus yang kompleks, kedua dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contoh, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggara-negaranya, kan penyelenggara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak ke depan. Ini bisa waktu cepat ya, karena memang Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman itu lewat kejaksaan dulu. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu.
suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko ya, materai sama perangkonya. ya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso sebelum pengajuan surat sebelumnya. Kita juga belajar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus BPS sangat kompleks, mulai dari pengawalannya sampai di hidup pengawalan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak tentang intensi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum,
atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini, nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih.
kan bisa saya konfirmasi jadi B2 lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Boyamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Polianis saya sama Doso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Terima kasih buat sampai di hidup terus kemudian saya kasih sesuatu potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Supaya dengan Banggar, iya dong kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak
pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman profesor Belum ada yang balik? belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus ya, pernyataan bukan perangko ya, materai sama perangkonya. ya, Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. betul. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Kompas Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin
tesis yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus dari kasus yang kompleks, dimulai dari pengawalannya sampai di ujung pengawalan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak tentang MPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman kasus ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang itu datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini, nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai
suratnya belum ada jawaban. Belum ada. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Ya, pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Ya? Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Boyamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya semua go-show, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Kasus birokrasi sangat kompleks, dimulai dari penanganannya sampai di ujung penanganan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan harus oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemudian diatur kejaksaannya membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Pak Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum,
atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman kasus ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Ya, pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. posisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih.
kan bisa saya konfirmasi jadi B2 lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris itu. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya nyimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Maki, Boyamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya semua doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus BPS sangat kompleks, dimulai dari pengawalannya sampai di ujung pengawalan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih 3 soal dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kemudian jaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan BPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan 2 lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus
banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan hukum, dengan baik, benar, jujur, adil, dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman itu lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Lagi Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dibanding saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan tapi hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin
menyusul belum pernah ada surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, dimulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan harus oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini kita sangat ilmunya. Karena ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali ke Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman kasus ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau.
Kami masih menunggu. Gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus kirim balik. Pernyataan bukan perangko. Ya, materai sama Perangkonya. Ya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa aja nih Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat ya meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya nyimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya semua doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Terima kasih berkasi sangat kompleks, dimulai dari pengawalannya sampai di ujung pengawalan. Terus kemudian saya kasih satu terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, kan penyelenggaraan itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kita kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan KPPS ini. Jadi tujuan seperti ini pasti mereka lagi sibuk. Mungkin kita akan makan waktu. Itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Pak Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum,
atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Ya, pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Ya, pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. posisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Ya? Iya. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Lagi Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa aja nih Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih.
kan bisa saya konfirmasi jadi B2 lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris itu. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mengkatakan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sebenarnya go show sebelum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang bisa buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus BPS sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di ujung penanganan. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian diatur balik kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan BPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus
bangga bisa ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya jadi nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Ya, pernyataan bukan perangko materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka tidak terima Ini apa? oh iya Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya, iya. Ya, Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan deliknya aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Pak Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan Tapi hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin
message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus BPSI sangat kompleks, mulai dari pengawalannya sampai di ujung penyidikan. Terus kemudian saya kasus kebijakannya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan BPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu
yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu. Gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus kirim balik. Pernyataan bukan perangko. Ya, materai sama Perangkonya. Iya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini apa? oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok kayak saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya nyimbangin teman-teman dari Maki ya, saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Pak Yamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya semua go show sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus BPS sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di ujung penanganannya. Terus kemudian saya bisa sampaikan, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian diatur kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Abu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara,
Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dari Bima Arya menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Ya, pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan.
Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan deliknya aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya bisa sebutkan seluruh potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian diatur balik dengan kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru rasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi
satu, kemudian kaitannya dengan Banggar, iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak buat rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban? Belum ada yang balik? Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi banyak Dewan Pengawas. Ini kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini
message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus BPS sangat kompleks, mulai dari penganggarannya sampai di ujung pengawasan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, ya kan, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita berbicara dengan kejaksaan untuk membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak ke depan tentang intensi. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat kejaksaan dulu. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak buat rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan ini
itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu. Gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Ya, materai sama perangkonya. Iya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. posisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polpas. Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya challenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan itu saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya semuanya go-show sebelum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang bisa buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian juga kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kaget yang banyak di depan tentang intensi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara,
kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan dulu. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang itu datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya jadi nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Ya, pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu ya. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan.
Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperoleh bidang saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama go show sebelum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belajar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pengawalannya sampai di ujung pengawalan. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih 3 soal dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kita berbalik kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang intensi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan 2 lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa. Itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi
Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Ya, pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini apa? oh iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu ya. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya nyimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini
tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Hik menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau
Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Juni 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Dipenuhi berbagai jenis sampah, TPS kawasan Arbes tampak seperti TPA. Kondisi tempat pembuangan sementara atau TPS kawasan air besar Kota Ambon kini terlihat seperti tempat pembuangan akhir atau TPA. Pada Kamis 7 Juni 2023, maksud kami 8 Juni 2023, berdasarkan pantauan tribuambon.com, hampir sepanjang 100 meter sampah menggunung mengikuti bibir jalan kawasan tersebut. Bau busuk sudah pasti tak terhindarkan ketika melintas ruas jalan itu. Sampah yang didominasi juga adalah sampah dan juga warga yang berasal dari kawasan itu. Kepada tribuambon.com, salah seorang warga Riles yang tinggal tak jauh dari sana mengatakan imbauan larangan tak membuang sampah setempat, namun tak dihiraukan warga. Belum lagi warga yang tak bermukim di sana juga ikut membuang sampah di daerah itu. Dirinya juga mengatakan bahwa upaya untuk mengimbau sempat mendapatkan cekcok antar warga. Dia pun berharap adanya perhatian terhadap masalah sampah yang berada di sekitar kawasan Arbes tersebut. Selanjutnya, Tribuners, harga cabai rawit dan tomat di Pasar Binaya Masohi mulai merangkak naik. Harga cabai rawit dan tomat di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah mulai merangkak naik. Cabai rawit dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, setelah sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat kini dipasarkan dengan harga Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp12.000 saja. Waida, salah satu penjual di Pasar Binaya, mengatakan harga cabai maupun tomat baru mengalami kenaikan pada sepekan terakhir. Menurut dia, kenaikan harga cabai dan tomat ini lantaran kebanyakan hasil panen petani rusak akibat pengaruh cuaca buruk. Pengaruh ini, lanjut dia, menyebabkan harga jual dari petani mengalami kenaikan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. 3 isu ini diyakini bakal sejalan dengan rencana operasional Indonesia's FullNet Sync 2030 di Maluku. Sejumlah stakeholder hadir dalam workshop 2 penyusunan rencana kerja Subnasional Indonesia FullNet Sync 2030 Provinsi Maluku pada Senin 5 Juni 2023 lalu, yakni dinas terkait di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, UPT, Kementerian LHK, para akademisi, pihak swasta, dan instansi lainnya. Dari workshop tersebut tersusunlah dokumen panduan kerja agenda perubahan iklim dan climate action sektor kehutanan dan lahan di Maluku untuk dapat mengakselerasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca yang sedang dilakukan nasional saat ini. Rencana operasional FullNet Sync Provinsi Maluku ini sejalan dengan 3 isu lingkungan, yakni yang pertama, isu lingkungan hidup sudah menjadi isu strategis yang menyita perhatian serius baik pada tataran lokal, nasional maupun global.
Pencemaran lingkungan hidup akan semakin serius kalau tidak terpikirkan secara bersama. Yang kedua, komitmen upaya pengurangan emisi gas rumah kaca meningkat menjadi 31,89% atau setara 919 juta ton CO2. Dengan usaha sendiri atau sampai dengan 43,20% atau setara dengan 1.240 juta ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030. Sektor kehutanan mempunyai porsi terbesar yaitu 17,4%. Sementara sektor lainnya yaitu 12,5% pada sektor energi, kemudian 0,3% pada sektor pertanian, 0,2% pada sektor industri, dan 1,4% pada sektor limbah. Dalam rangka akselerasi implementasi Rencana Operasional Indonesia Full Net Sink 2030, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mempercepat tersusunnya rencana operasional operasi melalui workshop dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Target penurunan emisi hanya dapat dicapai apabila mendapat dukungan dan kerjasama semua pihak. Untuk itu semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi, diharapkan dapat bekerja sama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim, sambil memastikan pelindungan sosial dan lingkungan. Provinsi Maluku selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan yang tetap berpihak kepada masyarakat dan senantiasa melibatkan masyarakat dalam upaya mengelola hutan yang berkelanjutan. Provinsi Maluku menyatakan diri siap membantu pencapaian target penurunan emisi nasional dengan mengadaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi hijau yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 hingga 2024. Misi ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis kepulauan. Sasar gedung gereja Efrata, penggemar bonsai di kota Ambon, aksi kelesang rumah ibadah. Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Maluku menggelar agenda kelesang rumah ibadah. Kegiatan yang merupakan agenda rutin PPBI Maluku kali ini berlangsung di gedung gereja Efrata, Jemaat GPM Pandan Kasturi, Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 8 Juni 2023. Ketua PPBI Cabang Maluku, Wempi Mapusa, mengatakan kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin yang dijalankan secara berkala. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Lanjut dikatakannya, kegiatan ini merupakan kali keempat. Sebelumnya, PPBI sudah melakukan kegiatan yang sama di Masjid Muhajirin, Masjid Jami, dan juga Gereja Maranatha. Dalam kegiatan kelesang rumah ibadah ini juga PPBI Maluku menyerahkan 2 tanaman bonsai. Kedua tanaman bonsai dengan nama Wahon Sancang atau Wacang juga merupakan hibah dari penjabat Wali Kota Ambon Boden Watimena selaku Ketua Dewan Pembina PPBI Maluku. Sementara itu, Kepala Majelis Jemaat Pandan Kasturi, Pendeta Daniel Wood Muensa, mengungkapkan rasa sukacita atas kehadiran PPBI Maluku. Dirinya pun berharap agar kegiatan kelesang rumah ibadah oleh PPBI Maluku dapat berlanjut ke rumah-rumah ibadah lainnya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 8 Juni 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.